Ini bukan perkara takut dan tidak takut, dan tidak ada gunanya juga polisi mengatakan bahwa Habib Rizik takut ditangkap seolah-olah itu sebuah simbol kemenangan. Tidak penting mengatakan bahwa seseorang itu takut atau tidak takut ditangkap, tetapi yang paling penting adalah apakah hukum ditegakkan secara benar atau tidak. Apakah hukum ditegakkan secara non-diskriminatif dan imparsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Ya, kita masih melanjutkan breaking news ya. Terus membuat breaking news soal Habib Rizik Syihab yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan sekarang setelah diperiksa selama 13 jam. Ini ada berita mengenai ya polisi sebut HRS ke Polda Metro karena takut ditangkap. Ini respons FPI. Kita bacakan ya. Tapi sebelum membacakan, saya juga heran kenapa narasi yang dikembangkan polisi itu adalah narasi bermusuhan. Ini seolah-olah sebuah terjadi gimana ya, permusuhan antara penegak hukum dan Habib Rizik. Padahal penegak hukum ini adalah pihak yang memproses penegakan hukumnya. Justru ketika memproses penegakan hukum, ya penegak hukum tidak boleh menunjukkan menunjukkan emosi, sebuah statement yang kira-kira dianggap justru tidak menegakkan hukum. Ini kan seolah-olah persaingan siapa yang lebih kuat, apakah Polda Metro Jaya, apakah kelompok Habib Rizik. Ini menurut saya tidak sehat jadinya ya. Gitu. Kita bacakan ya. Polisi menyebut Habib Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya lantaran takut keburu ditangkap penyidik. Front Pembela Islam FPI membantah anggapan itu. HRS tidak ada kamusnya takut. Beliau pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau takut masa datang tadi, aneh-aneh saja. Jangankan diambil paksa, ditahan paksa saja beliau siap. Insya Allah, karena beliau pejuang sejati, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar kepada wartawan Sabtu 12/12/2020. Aziz menyebut Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya hari ini lantaran taat terhadap hukum. Habib Rizik diketahui sudah menjadi tersangka kasus penghasutan terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Beliau datang karena memang taat hukum dan selalu menghormati proses hukum meski diduga mendapat diskriminasi perlakuan hukum, kata dia. Aziz kemudian menjelaskan kenapa Habib Rizik mangkir dari 2 kali panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya Habib Rizik tak hadir lantaran kondisi kesehatan. Habib Rizik, saya sudah jelaskan bahwa terkait dengan panggilan kedua, beliau sebagai saksi yang sedianya dipanggil Senin kemarin tanggal 7 Desember 2020, karena kondisinya masih memulihkan kesehatan, lalu meminta perwakilannya yaitu kuasa hukumnya untuk memberitahukan penjadwalan ulang, kata dia. Aziz menyebut Habib Rizik dijadwalkan akan hadir pada Senin 14 Desember besok, namun terjadi dinamika sehingga Sabtu pagi tadi Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, melalui komunikasi pihak Habib Rizik dengan atasan penyidik, itu sudah disepakati bahwa Habib Rizik akan datang pada Senin 14 Desember 2020. Kemudian terjadi dinamika penetapan tersangka. Habib Rizik pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2020 itu yang ketiga tuturnya. Atas dinamika tersebut yang saya sebut nomor 3 tadi di atas, Habib Rizik berinisiatif untuk meminta perwakilan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, di mana kemarin sudah dilakukan hari Jumat pagi-pagi mendatangi pihak penyidik. Jika ada surat pemanggilan lagi sebagai tersangka, maka bersedia, siap, mau kapan, gitu kan? Karena sedianya Senin kita akan datang. Tetapi pihak penyidik tidak bisa memberikan, oleh karena itu, karena tidak ada ini, sekarang mendatangi, katanya. Polisi sebelumnya menyebut pimpinan FPI tersebut datang untuk menyerahkan diri karena takut ditangkap. Hal itulah yang membuat Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya. Jadi Rizik itu, MRS itu takut ditangkap sehingga dia menyerah dan datang ke Polda Metro Jaya
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan Sabtu 12.12. Polisi memastikan tidak ada jadwal pemanggilan kepada Habib Rizik hari ini. Penyidik tetap melakukan penangkapan kepada Habib Rizik yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya tidak melakukan pemanggilan, kita akan tangkap ya, karena dia takut ditangkap, dia menyerah, ujar Yusri. Sobat RH sekalian, kadang-kadang nalar kita makin rusak ya. Kenapa begitu? Apakah perlu ya polisi itu menakut-nakuti seseorang yang baru ditetapkan sebagai tersangka dan belum pernah diperiksa sekalipun? Jadi dua panggilan terdahulu itu adalah panggilan untuk klarifikasi dan belum pro justisia karena memang proses masih dalam penyelidikan dan belum penyidikan dan belum ada tersangkanya pula. Lalu ketika sudah ada tersangkanya, Habib Rizik berinisiatif untuk datang. Karena dia ingin datang ya dia minta surat pemanggilan atas inisiatif seperti itu. Tapi polisi tidak mau memberikan dengan alasan polisi mau menangkapnya. Saya merasa heran sobat era sekalian ya. Apa begitu ya penegakan hukum itu? Sehingga seolah-olah terkesan ini menang-menangan, kalah-kalahan. Siapa yang lebih kuat antara pendukung Habib Rizik, FPI, dengan polisi, Polda Metro Jaya? Ya jelas saja polisi harus lebih kuat. Karena kalau polisi lebih lemah, negara ini lumpuh. Berarti negara ini dikuasai oleh aparat-aparat di luar hukum, oleh kekuasaan di luar hukum. Justru kita menginginkan polisi itu kuat. Karena polisi itu kuat dan dia percaya diri, maka polisi tidak perlu menggunakan instrumen atau perkataan-perkataan yang mengancam. Karena yang dijadikan tersangka sudah kooperatif. Kecuali kalau yang dijadikan tersangka tidak kooperatif, tidak mau datang. Kalau kemarin, dua kemarin itu kan sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan memang dalam kondisi yang tidak sehat. Kita tahu bahwa pemeriksaan itu bukan sejam 2 jam, 13 jam diperiksa. Sementara yang bersangkutan kondisinya tidak sehat dan itu terlihat ketika berpidato dalam peringatan 212. Sementara pada tanggal 7 ya kesehatannya juga belum pulih. Padahal kita tahu bahwa kalau kita diperiksa kan kita ditanya dalam kondisi yang sehat atau tidak. Jadi kalaupun datang dan mengatakan tidak sehat ya nggak bisa diperiksa juga. Jadi apa yang ingin dicari oleh penegak hukum dengan mengatakan bahwa Habib Rizik takut ditangkap? Karena itu dia menyerahkan diri. Seolah-olah Habib Rizik itu buronan kelas kakap yang lari. Padahal dia tidak lari, dia ada. Ya, kalau tidak di Petamburan, di Sentul dia bilang, atau di daerah Megamendung. Tapi jangan lupa sobat era sekalian bahwa ada kasus penguntitan yang justru mencurigakan. Mantan Wakil Kepala BIN Badan Intelijen Negara mengatakan tidak lazim penguntitan seperti itu. Biasanya kalau ketahuan ya langsung berpura-pura agar tetap disamarkan. Kalau ini kan tidak. Justru kalau menurut ceritanya terjadi pepet memepet. Dan lagi pula untuk apa penguntitan tersebut? Makanya kemudian muncul sinyalemen perkataan dari Habib Rizik bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian. Kasus-kasus yang melanda aktivis atau ahli IT ya, Herman misalnya yang menunjukkan itu. Di jalan tol dia dipepet orang lalu dibantai. Untung tidak mati. Ada 10 orang katanya yang membacoknya dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang tidak jelas siapa yang melakukan itu. Kalaupun ada proses pemidanaan, kita pun tidak jelas. Karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap secara benar, secara siapa yang betul-betul melakukannya atau menyuruh melakukannya. Sebagai contoh ya kasus Marsina, kasus Munir, kasus Novel Baswedan itu masih gelap. Nah sekarang ada kasus lain yaitu kasus pembantaian, pembunuhan, atau tindakan bela diri aparat, whatever orang mengatakan. Yang jelas ada 6 orang yang mati, 6 orang yang tertembus peluru, sampai 4 lubang peluru di
tubuhnya yang masih berusia 20-an tahun. Satu saja yang baru berusia 33 tahun, sisanya berusia 20 tahunan. Maksud saya satu yang sudah 30-an tahun. Jadi sobat era sekalian, kalau kita baca narasi-narasi yang dikembangkan oleh Polda Metro, oleh polisi, seperti menunjukkan polisi tidak sedang ingin menegakkan hukum, tidak ingin mendidik masyarakat, tidak ingin melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka lebih kuat daripada FPI. Mereka lebih jagoan dari FPI. Tidak bisa begitu. Apalagi Polda Metro Jaya di backup oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman. Ya tambah kuat. Tidak mungkin mereka bisa dikalahkan oleh kelompok sipil. Dan memang bukan itu maksud diadakannya aparat penegak hukum atau TNI misalnya untuk berhadapan dengan masyarakat sipil di Republik Indonesia ini. TNI diadakan untuk berhadapan dengan musuh dari luar terutama, untuk menjaga keutuhan wilayah. Sementara polisi diadakan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi dia pelindung dan pengayom masyarakat. Sehingga ketika ada polisi, orang merasa nyaman, merasa aman. Tapi kalau kita ada polisi merasa tidak aman dan tidak nyaman, padahal sesungguhnya kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, cuma kritis saja misalnya. Wah, berat negara Republik Indonesia ini ya. Tidak sebagaimana dicita-citakan the founding parents, yaitu melindungi segenap bangsa. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ke depan narasi-narasi polisi jauh lebih baik ya. Oke, sekarang Habib Rizik ditangkap ya, kemudian ditahan. Tapi kita harus jelas apa sesungguhnya kesalahan yang bersangkutan sehingga harus diperlakukan penangkapan dan penahanan seperti dilakukan juga terhadap katakanlah gembong-gembong teroris, terhadap perampok, pembunuh, dan pelaku kejahatan berat lainnya. Padahal kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan ringan-ringan saja, cuma pelanggaran protokol kesehatan yang menurut Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, tidak bisa dipidanakan. Hanya bisa diberikan sanksi administratif, kecuali kalau melakukan tindak pidana seperti melawan petugas dan lain sebagainya. Dalam video sebelumnya saya mengatakan, tidak ada melawan petugas ya kalau kita lihat dari berita-berita yang dibaca. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeploy masker pada kegiatan tersebut. Lalu Habib Rizik mungkin merasa bahwa dia salah, dia sudah minta maaf dalam 2 kesempatan paling tidak. Pertama pidato 212 dan pidato kemarin ketika dia mengatakan akan datang ke Polda Metro Jaya. Ya, sahabat era sekalian, ini bukan perkara takut dan tidak ada gunanya juga polisi mengatakan bahwa Habib Rizik takut ditangkap seolah-olah itu sebuah simbol kemenangan. Tidak penting mengatakan bahwa seseorang itu takut atau tidak takut ditangkap, tetapi yang paling penting adalah apakah hukum ditegakkan secara benar atau tidak. Apakah hukum ditegakkan secara non-diskriminatif dan imparsial. Tapi kalau hukum ditegakkan untuk mensasar orang-orang tertentu karena katakanlah pesanan kekuasaan, karena konstelasi kekuasaan, karena yang bersangkutan selalu mengkritik pemerintah dan tidak pernah mendukung pemerintah, maka hukum menjadi alat represi dan itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya, yaitu tertib masyarakat. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.